Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dede Arif Rahmani, SPDMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah pasar modal. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan PJBL, analisis rekomendasi saham pada sektor industri perbankan, Bank QNB Indonesia periode 2024. Perkenalkan, nama saya Fito Hadi Putris, 223404035 sebagai moderator. Dan ada Wardato Izah, NPM 223404012. Dan ada Febrian Faldi, NPM 223404021. Dan ada Rinita Amalia Salsabila, NPM 223404025. Thanks. Baik, investasi adalah komitmen menempatkan uang atau sumber daya saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Bentuk investasi dapat berupa aset real seperti tanah dan emas, atau aset keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Investor yang lebih berpengalaman juga dapat memilih aset berisiko lebih tinggi, seperti opsi, waran, atau kontrak berjangka. Dalam investasi, ada prinsip bahwa semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula risikonya. Kesalahan dalam berinvestasi dapat menyebabkan kerugian, bahkan kehilangan seluruh modal. Contoh, investasi meliputi saham deposito, obligasi, asuransi, dan reksadana. Next. Untuk slide selanjutnya, saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan dalam sebuah perusahaan. Dalam bentuk selembar kertas, saham menunjukkan hak atas bagian dari keuntungan perusahaan. Membeli saham mirip dengan menabung, namun potensi keuntungannya tergantung pada kinerja perusahaan penerbit. Jika perusahaan meraih laba besar, pemegang saham berpeluang mendapatkan dividen yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya, Baik, selanjutnya ada harga saham. Harga saham mencerminkan nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan akan diterima pemegang saham di masa depan. Menurut Sunaria, harga saham di pasar ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli di bursa efek. Di pasar perdana, harga saham ditetapkan oleh emiten dan penjamin emisi berdasarkan analisis fundamental perusahaan. Selain menentukan harga, underwriter juga bertugas menjual saham kepada calon investor. Informasi tentang pembentukan harga saham sangat penting bagi investor dalam memutuskan pembelian atau penjualan saham demi meraih keuntungan. Next. Selanjutnya, ada jenis-jenis harga saham. Yang pertama, ada harga nominal. Yang kedua, harga perdana. Yang ketiga, harga pasar. Yang keempat, harga pembukaan. Yang kelima, harga penutupan. Yang keenam, harga tertinggi. Dan yang terakhir, harga yang terendah. Next. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, laba. Yang ketiga, pertumbuhan penjualan. Yang keempat, margin laba. Yang kelima, ROE atau Return on Equity. Yang keenam, EPS atau Earning per Share. Yang terakhir, DER atau Debt Equity Ratio. Selanjutnya di sini ada analisis saham. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah proses menentukan apakah suatu saham berada di bawah atau di atas harga normalnya pada suatu waktu tertentu. Yang kedua ada analisis teknikal. Analisis teknikal ini merupakan upaya memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham di masa lalu. Next. Baik, selanjutnya ada keuntungan memilih saham yang tepat. Di sini ada dua. Yang pertama, dividen dan capital gain. Apa sih yang dimaksud dengan dividen? Dividen merupakan pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Itulah arti dari dividen secara umum. Namun dengan kata lain, arti dividen adalah hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai. Terus ada capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham. Yang dimana
pada dividen ini adalah laba atau imbal hasil yang berhasil dicetak oleh perusahaan yang kemudian dibagikan kepada investor pada rapat umum pemegang saham atau RPS. Next. Baik, selanjutnya ada profil perusahaan Bank QNB Indonesia, merupakan bagian dari QNB Group, lembaga keuangan terbesar di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Didirikan pada tahun 1964, QNB Group beroperasi di 28 negara di 3 benua, menyediakan rangkaian lengkap produk dan layanan inovatif. QNB Group mempertahankan posisinya sebagai bank dengan peringkat tertinggi di Qatar dan salah satu bank dengan peringkat tertinggi di dunia menurut lembaga pemeringkat kredit utama, termasuk Standard and Poor's and Moody. QNB Group juga telah menerima banyak penghargaan dari media keuangan internasional terkemuka di dunia. Next. Baik, selanjutnya profil QNB Bank Indonesia didirikan di Medan pada tahun 1913 dengan nama NP Chuanghua Yang Mangtasji. Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun di sektor perbankan, bank ini telah memperkuat struktur permodalannya melalui penerbitan hak, right issue, dan menjadikan QNB Group sebagai pemegang saham utama pada tahun 2011. Sebagai salah satu bank internasional terkemuka di Indonesia, QNB Bank Indonesia menawarkan berbagai inovasi dan layanan yang ditujukan untuk segmen koperasi dan big box. Next. Baik, kita sudah memulai pada analisis dengan metode earning per share atau EPS perusahaan Bank QNB Indonesia dengan rumus laba bersih dibagi dengan jumlah saham, yang dimana pada tahun 2008 hingga pada tahun 2024 ini mengalami fluktuatif. Kita bisa saksikan pada data gambar yang tersedia. Namun pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yang sangat baik, sangat signifikan sekali, serta pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan dengan angka yang rentang yang tidak begitu besar. Next. Baik, kita dapat saksikan bahwasannya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dari earning per share ini. Namun pada 4 tahun terakhir mengalami kenaikan pada perusahaan, yang dimana pada akhir tahun dengan angka 5. Pada earning per share ini sebagai upaya peningkatan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk menunjukkan kinerja yang baik pada 4 tahun terakhir dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya. Next. Baik, selanjutnya ada analisis dengan teknik rasio profitabilitas atau profitability ratio dengan earning after interest, yang mana kurva atau grafik yang kita lihat mengalami fluktuatif seperti itu. Next. Baik, pada return on equity perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk mengalami angka yang fluktuatif ya dari tahun ke tahun, dan pada data terbaru menunjukkan min 0,88 dengan penurunan 2 tahun secara berturut-turut pada perusahaan ini, sehingga menandakan kurangnya kebijakan dan hasil keefisienan dalam penggunaan modal sendiri dalam pengelolaan perusahaan oleh manajemen operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada return on asset ROA perusahaan PT Bank QNB Indonesia, yang dimana pada grafiknya mengalami peningkatan dan mengalami peningkatan dengan stabil dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Lalu ada return on asset ROA perusahaan PT Bank QNB Indonesia mengalami angka persentase yang fluktuatif dari tahun ke tahun, dan pada data terbaru menunjukkan minus 0,3%
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk dalam perputaran asetnya tidak maksimal sehingga perusahaan mengalami kerugian. Lalu rasio utang dan debt equity rasio DER perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk yang dimana pada grafik batang tersebut dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Lalu ada rasio utang dan debt equity rasio DER perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama 4 tahun terakhir dengan data terakhir menunjukkan sebesar 1,51. Dengan demikian dapat disimpulkan perusahaan menandakan kecilnya perusahaan dalam membayar atau memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan memungkinkan keuangan perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk dalam keuangan yang kurang baik. Lalu ada pembahasan analisis kinerja teknikal saham perusahaan Bank QNB Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa saham BKSW pada saat ini dapat dibeli oleh para investor dikarenakan harga yang mengalami penurunan yang membuat grafik suatu saat nanti akan mengalami kenaikan sehingga para investor bisa memperoleh dividen dari perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk. Lalu selanjutnya ada rekomendasi saham. Dalam penyusunan program Project Based Learning PJBL ini, pada pemilihan saham perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk direkomendasikan pada investasi jangka pendek atau short term dibandingkan investasi dalam jangka panjang atau long term. Dengan alasan laporan keuangan yang kurang baik, namun pada tabel mengalami fluktuasi data bagi para investor yang agresif dapat dijadikan pertimbangan yang baik, namun bagi para investor konservatif dan para pemula dengan bekal dan pengalaman yang minim tidak untuk direkomendasikan. Baik, untuk kesimpulan, PT Bank QNB Indonesia Tbk berdasarkan analisis kinerja fundamental dan teknikal menggunakan data laporan keuangan serta rasio seperti EPS, ROA, ROA, dan DER menunjukkan hasil negatif. Hal ini mengindikasikan kelemahan fundamental perusahaan. Oleh karena itu, saham BKSW lebih direkomendasikan untuk investasi jangka pendek dan tidak disarankan untuk jangka panjang karena ketidakstabilan kinerja keuangannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.